Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 50 ayat 7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, persembahan dari namanya saja kita mengerti bahwa itu berbeda dari istilah memberi. Dan terlepas dari kepada siapa persembahan itu kita berikan, mungkin kepada negara kita, kepada Tuhan, kepada organisasi, kita juga sepakat, setuju bahwa persembahan itu adalah keikhlasan. Ketika kita memberi, kita akan memberi dengan ikhlas. Bahwa kita memberi, kita akan memberi dengan sepenuh hati. Dan persembahan yang paling dekat, yang paling kita kenal adalah persembahan di rumah Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Setiap minggunya, setiap harinya kita memberikan persembahan. Tetapi apa sebenarnya persembahan yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah tentang besarnya, jumlahnya, kualitasnya, atau bagaimana? Karena kenyataannya kita bisa melihat banyak persoalan yang terjadi di balik istilah persembahan ini. Di dalam gereja itu sendiri pun, di dalam rumah Tuhan itu sendiri pun, banyak persoalan yang hanya berhubungan dengan persembahan. Yang pertama, banyak orang berpikir bahwa persembahan itu semakin besar, semakin banyak, itulah persembahan yang benar. Itulah persembahan yang layak kepada Tuhan. Itulah persembahan yang sangat disenangi oleh Tuhan. Dan seakan-akan itulah ciri orang beriman. Padahal kenyataannya tidak. Tidak banyak, tidak besar, bukan jumlahnya. Tetapi apakah sedikit? Kenyataan yang kedua, kita juga melihat persoalan bagaimana orang-orang bisa menutup-nutupi ataupun membenarkan persembahan yang sedikit hanya menggunakan istilah ikhlas. Yang penting kan ikhlas. Aku memberikan persembahanku ini, aku ikhlas. Untuk apa aku memberikan banyak kalau aku tidak ikhlas? Yang penting aku ikhlas. Sebenarnya kita tidak akan pernah bisa selesai berbicara, memperdebatkan hal ini, karena persembahan adalah antara aku dan Tuhan yang menerima. Ketika kukatakan aku ikhlas, Tuhan yang tahu apakah aku ikhlas atau tidak, atau aku sedang membenarkan, menjadikan persembahanku ini seakan-akan benar di hadapan orang lain. Oleh karena itu, yang kedua mengatakan besar atau kecil bukan di situ persoalannya. Yang ketiga adalah ketika kita melihat mungkin ada orang yang menyalahgunakan persembahan itu sendiri. Fakta yang terjadi adalah Imam Eli yang anak-anaknya merasa dirinya berhak mengambil persembahan korban bakaran orang lain. Tuhan marah dan menghukum mereka. Demikianlah banyaknya kita melihat persoalan-persoalan hanya sebatas persembahan itu saja.
Dan firman Tuhan di pagi hari ini berkata, "Akulah Allah, Allahmu." Tuhan tidak sedang memperkenalkan diri kepada bangsa Israel, tetapi sedang menegaskan kepada mereka, "Aku Allahmu." Ingat, aku Allahmu, bukan yang lain, bukan pikiranmu, bukan organisasimu. Mengapa tidak? Tuhan melihat banyak manusia yang ribut hanya karena persembahan, seakan-akan ketika mereka memberikan korban bakaran yang banyak, korban bakaran yang besar, korban bakaran yang bagus-bagus, Tuhan akan senang dengan persembahan mereka. Persembahan mereka yang paling disenangi, diterima oleh Tuhan dibanding persembahan orang lain. Tuhan tidak akan senang dengan seperti itu. Jika kita berkenan, biarlah di pagi hari ini kita membaca Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat 15, di mana Tuhan betul-betul menyatakan banyak persoalan manusia yang seakan-akan ini benar, ini tidak benar. Persembahan yang memakai darah yang benar, halal, haram, semua manusia bahas menggunakan pikirannya. Padahal Tuhan jelas mengatakan, yang kuinginkan adalah persembahan dari orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Akulah Allah, Allahmu." Tuhan sedang mengingatkan mereka, mengingatkan kita, jangan-jangan kamu memberikan persembahan bukan karena kamu mengimani aku, bukan karena kamu mengenal aku, tetapi karena kamu ingin membanggakan apa yang ada padamu. Oleh karena itulah, kenali Tuhan dengan benar. Apa yang Tuhan mau, itu yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan menginginkan hidup kita, menginginkan tubuh kita. Jadi bisa kita simpulkan dengan sebuah kalimat, persembahan yang benar hanya berasal dari orang beriman. Persembahan yang diterima oleh Tuhan hanya berasal dari orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, karena mereka akan memberikan hidup mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Buah tangan mereka, apa yang mereka katakan, itu hanya sebagai gambaran kecil dari besarnya rasa syukur mereka kepada Tuhan. Sedangkan orang yang memberikan persembahan tidak mengenal Tuhan, mereka akan selalu bergelut dengan banyaknya, sedikitnya, besarnya, dan permasalahan lainnya. Padahal kita mengimani persembahan itu harus menjadi berkat. Untuk apa kita memberikan persembahan yang banyak padahal itu tidak menjadi berkat? Kenyataannya Tuhan tidak membutuhkan persembahan harta kita kepadanya, perbuatan baik kita kepadanya. Karena kenyataannya yang membutuhkan perbuatan baik kita adalah mereka yang lemah, mereka yang lapar, mereka yang tidak memiliki pakaian. Yang membutuhkan persembahan kita adalah pelayanan-pelayanan di rumah Tuhan. Itulah bukti dari orang beriman. Sehingga kembali Tuhan mengingatkan kita, ketika kita mau memberikan persembahan, mari kenali Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan hanya satu, hidup kita seutuhnya kita berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, perkataan Tuhan ini juga bisa kita gambarkan, kita arahkan, tidak hanya berbicara tentang persembahan, tetapi juga perilaku, perkataan kita. Tuhan mau mengingatkan ketika kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus." Betulkah kau percaya kepada Yesus Kristus? Karena perkataanmu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang kamu imani itu. Jangan-jangan kita sedang mengimani Tuhan yang lain yang kita anggap sebagai Tuhan yang hebat. Kita ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang menghendaki kebenaran, keikhlasan, kekudusan dalam hidup kita. Jangan-jangan banyak manusia yang berbicara tentang Tuhan, Tuhanku paling benar, Tuhanku yang paling baik. Kenyataannya perilaku kita saling mencela. Dalam satu rumah mengimani Tuhan yang sama, padahal perilakunya berbeda. Tuhan mengajak kita, mengingatkan kita, mari mengimani Tuhan dengan benar, mengenalnya dengan baik,
mengikuti perintahnya, dan menghidupi firman-Nya. Biarlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang benar yang kita berikan hanya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami semakin mengenal-Mu, agar kami mampu mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, agar kiranya hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.